Negara haram Yahudi mengamuk ke Indonesia guys. Karena apa? Karena Indonesia tidak membenarkan penyertaan atlet daripada negara haram Yahudi itu untuk memasuki Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh negara haram Yahudi? Mereka mengadu kepada IOC, sehingga kan IOC ancam Indonesia dan ban Indonesia guys. Jadi dengar sini ya Indonesia ya, Malaysia bersama anda, Malaysia bersama Indonesia. Orang-orang Malaysia sekarang ini memberikan big respect kepada keberanian Indonesia dan mereka tidak takut atas apa jua tindakan yang akan dikenakan. Tetapi Indonesia akan tetap dengan pendirian mereka, iaitu tidak akan mengiktiraf ataupun tidak akan menerima walau sesiapa saja daripada negara haram Yahudi guys. Gara-gara menolak kehadiran atlet Israel, Indonesia kini menghadapi konsekuensi besar di dunia olahraga internasional. Komite Olimpiade Internasional atau IOC meminta seluruh federasi olahraga dunia untuk tidak menggelar ajang internasional di Indonesia. Wow, dia meminta seluruh nampak tu? Nampak tak? Mereka mengugut Indonesia. Tapi Indonesia tetap dengan pendirian, tidak akan menerima sebarang atlet daripada negara haram Yahudi untuk masuk ke Indonesia. Langkah ini diambil usai pemerintah menolak visa bagi atlet Israel yang seharusnya tampil di kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta pada Oktober 2025. Indonesia, ini aku berikan tepukan. Ini bukan tepukan kerana Indonesia dikenakan ban oleh IOC, bukan. Tepukan kerana Indonesia tidak takut pada mana-mana pun. Indonesia tidak takut. Ini tepukan daripada rakyat Malaysia. Orang Malaysia akan di belakang Indonesia. Kita akan support Indonesia. Serius guys. Tak hanya itu, IOC juga menghentikan seluruh pembahasan dengan Komite Olimpiade Indonesia soal pencalonan tuan rumah Olimpiade, termasuk Olimpiade 2036. Keputusan ini sekaligus menutup peluang Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar dunia itu. Besar juga ya impaknya ya. Setidaknya untuk sementara waktu. IOC menegaskan larangan ini akan berlaku sampai Indonesia bisa menjamin semua atlet dari berbagai negara bisa ikut tanpa diskriminasi. Sementara itu, Federasi Senam Israel menyebut keputusan Indonesia ini mengejutkan dan berpotensi menciptakan presiden berbahaya bagi dunia olahraga. Gimana menurutmu soal larangan ini? Breaking news guys, ada info nih. Usai tolak visa atlet Israel, IOC larang Indonesia jadi tuan rumah ajang olahraga internasional. Waduh, breaking official, Komite Olimpiade Internasional meminta semua federasi olahraga dunia untuk tidak menggelar ajang olahraga internasional di Indonesia setelah pemerintah Indonesia menolak visa atlet Israel yang seharusnya tampil di kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta bulan ini. Kalau menurut gue sih ada plus minusnya lah. Kalau plusnya yaitu kita untuk mendukung kemerdekaan bagi Palestina ya. Karena Israel ini sedang dibahas di PBB ya untuk melakukan perdamaian. Untuk minusnya nih. Karena IOC ini, Komite Olimpiade Internasional, meminta semua federasi-federasi untuk melarang olahraga-olahraga di Indonesia digelar. Ini bakalan pro kontra sih. Kalau menurut kalian gimana? Setuju atau tidak? Let's go Garuda. Saya kira tidak ada hal yang mengejutkan dari pernyataan IOC tentang larangan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 ya. Dan saya yakin ini juga sudah dipikirkan sejak awal oleh PB Persani, oleh Komite Olimpiade Indonesia, termasuk oleh Kemenpora, ketika memutuskan menolak kehadiran delegasi Israel di kejuaraan dunia senam artistik yang baru saja berlangsung. Akan halnya peluang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 menurut saya juga tidak perlu terlalu dirisaukan saat ini ya. Kita tahu bahwa yang namanya sikap IOC itu juga sangat dipengaruhi oleh peta geopolitik ya. Hari ini boleh jadi IOC melihat Indonesia dengan perspektif seperti itu. Tapi kalau peta geopolitik global berubah, sikap IOC juga akan berubah.
Dan kita melihat saat ini peta geopolitik global kan sangat dinamis. Potensi terjadinya perdamaian yang lebih abadi di Timur Tengah itu sekarang sangat mungkin. Kita sudah melihat arah menuju perdamaian itu sangat positif ya. Dan Presiden Prabowo kan sudah menegaskan bahwa Indonesia siap mengakui keberadaan Israel jika Israel juga siap mengakui Palestina. Dan potensi terwujudnya negara Palestina yang betul-betul merdeka dan berdaulat itu sekarang kan sangat besar potensinya. Meskipun masih butuh waktu ya, tapi itu sangat mungkin terjadi. Dan kalau itu terjadi, peta politik global juga akan berubah, termasuk sikap Indonesia terhadap Israel. Jadi menurut saya kita tidak perlu terlalu risau dengan potensi menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 karena peta politik global saat ini sangat dinamis dan masih mungkin mengubah sikap IOC di masa depan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menanggapi keputusan Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Sebelumnya, Dewan Eksekutif IOC menyerukan kepada federasi-federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar ajang olahraga di Indonesia. Keputusan itu muncul setelah Indonesia membatalkan pemberian visa kepada tim Israel yang seharusnya tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Erick mengatakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Pernyataan itu disampaikan Erick pada Kamis 23 Oktober. Erick menegaskan keputusan pembatalan visa untuk atlet Israel itu juga sesuai dengan prinsip kenegaraan. Menpora mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan publik selama penyelenggaraan acara olahraga internasional itu. Erick juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut didasari oleh ketentuan hukum nasional, termasuk posisi diplomatik Indonesia yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel. Erick menilai keputusan itu sudah sesuai dengan UUD 45 yang mengamanatkan perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban umum serta pelaksanaan ketertiban dunia. Meski menghadapi keputusan IOC, Erick menegaskan pemerintah tetap fokus pada pengembangan olahraga nasional. Ia bakal terus mempersiapkan peta jalan pembangunan olahraga Indonesia yang mencakup penguatan cabang olahraga prioritas dan pembangunan pusat latihan nasional. Erick juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional. Indonesia, Israel, breaking news that just happening. Indonesia have done the remarkable thing that most countries supposed to do. What FIFA and UEFA is supposed to do in the... Guys, sampai orang luar pun puji tau. Orang luar ni, ini bukan warga negara Indonesia aku rasa lah kan. Ini orang luar. Mereka puji guys. Mereka puji apa yang dilakukan oleh Indonesia. Dia cakap guys, dia cakap sepatutnya inilah yang sepatutnya dilakukan oleh UEFA dan juga FIFA kepada atlet negara haram Yahudi. Sepatutnya UEFA dan FIFA ban negara haram Yahudi ni macam mana mereka ban Rusia. Orang luar pun puji guys Indonesia. Apa yang Indonesia buat ni tak bagi atlet gimnastik negara haram Yahudi masuk ke Jakarta dipuji oleh orang daripada ini negara mana aku tak tahulah. Tapi dia puji guys tindakan Indonesia guys Indonesia have done it. Yes, as you heard that right. Due to the public outcry, Indonesia have cited concern for public safety of the Israeli gymnastics and for their own citizen safety as well. So they have denied the Israeli gymnastic athletes from coming into their country to participate in the World International Gymnastics Competition that is going to be held in Indonesia. This has pissed off the IOC Federation of Israel, the International Athletic Federation of Israel, and they have decided that they are going to sue the Indonesia authorities in the Sport of Arbitration Court in the Switzerland. But Indonesia said that it's a political decision based on Israel genocide that is currently happening to the Palestinian people and based on the public outcry. But the Israelis are complaining that it's because of the small Islamic group in Indonesia that is putting pressure in the government that is making them to make that decision to ban their athletes from competing in any athletic competition. Remember, a few months ago, Indonesia was one of the countries that cancelled any diplomatic relationship with Italy. So because they have cancelled diplomatic relationship with Israel, Israel athletes are not allowed to come in there, no visa, no entry. So in hundreds of Israeli athletes
are left stranded. Months of training all went down to the bin. But let me know what you think about this news. I think this is a fascinating news that is just dropping on my page. Adalah wilayah tugas saya dan tanggung jawab saya. Jelas ini melanggar aturan dasar negara kita. Tolak atlet Israel yang akan bertanding di Jakarta. Saya sebagai perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel yang akan bertanding di Jakarta, yang mana ini adalah wilayah tugas saya dan tanggung jawab saya. Jelas ini melanggar aturan dasar negara kita jika kita membiarkan pelaku genosida bermain di Indonesia. Karena ini tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan harus kita hapuskan, harus kita tolak, bukan kita terima atau kita biarkan. Kita harus berani memberi sanksi ke Israel seperti dulu FIFA memberi sanksi ke Rusia, blacklist dari Piala Dunia karena pelaku perang. Yang paling penting saya minta masyarakat juga ikut mengawal masalah ini dengan share di story kalian video ini, karena hari ini Israel mulai berusaha menuntut pemerintah Indonesia yang menolak atlet mereka. Jangan diam, kita lawan. Alright guys, jadi itulah dia antara beberapa video berkenaan dengan beberapa berita yang kecoh lah dekat Malaysia pun memang kecoh berita pasal ni guys. Okey, pasalnya Indonesia menolak atlet gimnastik daripada negara haram Yahudi untuk datang ke Indonesia di atas pertandingan World Championship yang akan berlangsung di Jakarta. Dan Gubernur Jakarta pun bantah penyertaan atlet daripada negara haram Yahudi ni. Mereka tidak akan mengeluarkan visa kerana mereka tidak mahu ada atlet daripada negara haram Yahudi yang melakukan genosida. Okey, yang melakukan genocide ke atas saudara Islam kita di Palestin guys. Jadi jujur aku cakap guys, apa yang Indonesia buat ni mendapat sokongan kuat daripada Malaysia. Memanglah mungkin ada orang fikir tak kisahlah dapat sokongan ataupun tidak daripada Malaysia, tetapi aku just nak bagi tahu je, memang akan mendapat sokongan yang kuat dan pujian daripada rakyat Malaysia untuk Indonesia. Ada juga orang yang tak setuju. Jangan campur adukkan sukan dengan politik. Ini bukan berkenaan dengan sukan ataupun politik. Ini tentang ketidakadilan yang berlaku dalam dunia ni. Faham tak? Kita nak tunjukkan benda tu. Kalau kita tak buat, kalau Indonesia tak buat, kalau Malaysia tak buat, siapa lagi? Jadi bagi aku, jujur aku cakap guys, apa yang dilakukan Indonesia ni memang big respect lah. Aku memang menghormati, aku memang tabik dengan apa yang Indonesia buat. Yang ini memang aku sokong 100%. Dan aku yakin orang Malaysia pun akan sokong 100% apa yang dilakukan oleh Indonesia, walaupun impaknya nanti sangat besar untuk Indonesia. Okey, sangat besar, impaknya memang sangat besar. Persatuan, aku tak tahulah, IOC mungkin Persatuan Gimnastik Dunia lah ataupun Olimpik, mereka akan ban Indonesia guys. Mereka akan ban jika Indonesia tidak menerima atlet negara haram Yahudi. Mereka akan ban. Tapi Indonesia tetap dengan keputusan mereka tidak akan menerima mana-mana pemain yang berasal, mana-mana atlet yang berasal daripada negara haram Yahudi itu. Itulah dia tindakan tegas Indonesia. Bukan je mendapat pujian daripada orang Malaysia, tapi orang daripada luar negara pun puji apa yang Indonesia buat. Sampai mereka bilang sepatutnya UEFA, FIFA contohi Indonesia. Mereka bilang begitu guys. Betul. Tak apa guys, di-ban oleh Majlis Olimpik ke, Majlis Gimnastik ke, enggak apa-apa. Yang penting dunia akan ingat, akan mengiktiraf apa yang dilakukan oleh Indonesia. Maknanya Indonesia berani. Mereka tak takut. Mereka pernah buat dulu. Mereka pernah buat. Siapa yang tak tahu, aku bagi tahu. Lihat gambar gambar di atas dan di bawah ni, aku letakkan gambar. Indonesia pernah buat. Okey, ada Indonesia menganjurkan Piala Dunia U17 ke U16, aku pun dah lupa. Tapi negara haram Yahudi layak untuk ke Piala Dunia. Dan sepatutnya kalau Indonesia tuan rumah, mereka akan datang ke Indonesia lah, betul kan? Tetapi Indonesia tak benarkan. Indonesia tak benarkan guys. Indonesia tak bagi tim sepak bola U17 negara haram Yahudi masuk ke Indonesia. Jadi
Apa yang FIFA buat? FIFA tarik balik tuan rumah. Jadi Indonesia bukan lagi tuan rumah, cancel, dibatalkan. Indonesia tak peduli. Ya, memang akan ada kerugian yang akan ditanggung oleh pemerintahan Indonesia, tapi rakyat mereka, rakyat Indonesia, pemerintahan Indonesia tak peduli dan tak takut. Batal, okey batal, enggak apa-apa. Walau apa yang terjadi, kami tidak akan menerima mana-mana atlet daripada negara Arab Yahudi. Itulah, lebih kurang macam itulah Indonesia. Mereka pernah buat dan sekarang mereka buat lagi. Aku harap apa yang Indonesia buat ni Malaysia akan contohi. Tapi memang aku tahu Malaysia daripada dulu memang tidak pernah menerima mana-mana atlet daripada negara Arab Yahudi. Malaysia langsung tidak ada menjalankan sebarang kerjasama, tidak ada menjalankan sebarang perniagaan. Tidak ada, guys. Okey. Kalau dulu ada satu berita hangat di Malaysia, ada satu kapal kontena yang ada kena-mengena dengan negara haram Yahudi masuk ke Indonesia, guys. Masuk ke Malaysia. Malaysia halau dia keluar. Arahkan kapal kontena itu yang ada kena-mengena dengan negara haram Yahudi keluar daripada Malaysia. Bagus, alhamdulillah. Kita ni, Malaysia dengan Indonesia ni, kena tegas, kena tetap dengan pendirian kita. Selagi Palestin tidak merdeka, selagi itulah. Okey, guys. Lihatlah, walaupun perjanjian keamanan, kononnya keamanan yang dianjurkan oleh Amerika telah pun ditandatangani, tetapi negara haram Yahudi tetap membunuh, menyerang, mengebom Palestina, guys, ya. Sebab itulah aku cakap tak boleh dipercayai. Memang tak boleh dipercayai. Sebab ada Amerika di belakang mereka. Sebab tu mereka berani. Okey, sebab tu mereka berani. Tapi sekarang aku dah nampak dunia dah bangkit. Banyak negara-negara di Eropah sudah pun menerima perlembagaan Palestina. Kalau dulu mereka bersama-sama dengan Amerika, betul. Sekarang ini banyak negara-negara Eropah ni sudah sadar dan mereka menerima kemerdekaan Palestina, guys. Ini bagi aku satu kemenangan lah. Jadi untuk Indonesia, walaupun anda menerima impak yang besar, mungkin akan di-ban oleh Olimpik ataupun oleh Gymnastik World Championship, mungkin akan di-ban, tetapi anda tetap kuat, anda tetap tegas dengan keputusan anda. Anda menerima penghormatan tertinggi daripada rakyat Malaysia. Serius, jujur. Terima kasih Indonesia. Thank you.